semuanya, perkenalkan, nama saya Fasya Afira dari Prodi D3 Gizi kelas 1A Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Hari ini saya akan membahas sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dan kaitannya dengan gizi. Jadi, makanan yang masuk ke tubuh bisa diserap dengan baik. Makanan bergizi tidak ada gunanya kalau lingkungannya kotor dan perilakunya tidak higienis. Nah, apa itu STBM? STBM adalah sanitasi total berbasis masyarakat yang bertujuan agar rumah kita bersih, bebas dari kuman, dan keluarga terhindar dari penyakit seperti penyakit diare dan DBD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 pilar STBM. Pilar pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Kotoran manusia adalah sumber utama kuman. Kalau kita BAB di sungai, di kebun, atau di sembarangan, kotoran itu akan mencemari tanah dan air. Contohnya, kita harus mempunyai jamban sendiri, dilengkapi dengan septic tank pada setiap rumah. Nah, pilar kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Tangan kita paling sering membawa kuman. Tanpa sadar, kuman itu pindah ke makanan lalu masuk ke dalam mulut. Contohnya, kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting, seperti sebelum makan, sesudah BAB, atau setelah membuang sampah. Pilar ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Air dan makanan yang kotor adalah jalan utama kuman diare masuk ke dalam tubuh. Nah, contohnya yaitu air yang kita minum harus dimasak sampai mendidih. Juga bak mandi harus dikuras dan disikat 1 kali seminggu. Lalu ditutup agar tidak ada jentik nyamuk. Juga makanan ditutup pakai tudung saji biar tidak dihinggapi lalat. Nah, selanjutnya yaitu pilar keempat. Pilar keempat yaitu pengamanan sampah rumah tangga. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengundang lalat, tikus, dan nyamuk. Lalat bisa membawa kuman dari sampah ke makanan kita. Contohnya yaitu setiap rumah harus mempunyai tempat sampah tertutup, memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, selanjutnya pilar kelima yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga. Air bekas kita mencuci piring, mandi, dan cucian kalau dibuang sembarangan akan menggenang. Genangan itu akan bikin becek, bau, dan jadi tempat bakteri berkembang. Contohnya yaitu air limbah dialirkan lewat saluran ke got halaman agar tidak ada genangan air. Nah, mengapa sanitasi berpengaruh pada kesehatan gizi? Nah, kita ambil contohnya pada penyakit diare, di mana penyakit diare ini disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor itu disebabkan oleh sampah yang menumpuk, adanya bekas BAB di sungai yang dimana air sungai itu juga digunakan untuk mencuci baju. Kebiasaan habis main langsung makan tanpa mencuci tangan. Sebelum kita masuk ke pencegahannya, mari kita tonton video ini. Hai, kenali penyakit diare yuk. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau biasa disebut dengan mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Tanda kita terkena gejala diare yaitu yang pertama, BAB cair lebih dari 3 kali. Kedua, sakit perut. Ketiga, demam. Keempat, tidak nafsu makan. Kelima, dehidrasi. Dan yang keenam, mual dan muntah. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan diare. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan 5 pilar STBM yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan.
yang dimana kotorannya mengandung kuman E. coli dan rotavirus. Kalau dibuang ke sungai atau tanah, dia akan mencemari air sumber dan makanan. Nah, yang kita lakukan di rumah yaitu yang pertama, semua anggota keluarga wajib BAB di jamban yang sehat yang ada septic tank. Yang kedua yaitu jaga jarak sumur minimal 10 meter dari septic tank. Yang ketiga yaitu deklarasi rumah, yaitu bebas BABS. Nah, yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. 80% kuman diare pindah lewat tangan kotor ke makanan. Nah, yang kita lakukan di rumah yaitu yang pertama, sediakan tempat cuci tangan dan sabun di dekat toilet juga dapur. Yang kedua yaitu biasakan 5 waktu CTPS, yaitu sebelum makan, sesudah makan, sebelum masak, juga setelah pegang hewan. Nah, yang ketiga yaitu ajarin anak cuci pakai sabun sampai bersih. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan. Air mentah dan makanan terbuka adalah sumber utama kuman masuk ke dalam tubuh. Nah, yang kita lakukan yaitu air yang kita minum harus dimasak sampai mendidih. Makanan yang kita makan juga harus dimasak sampai matang, lalu ditutup dengan tudung saji. Juga mencuci buah dan sayur pakai air bersih yang mengalir. Yang keempat yaitu pengamanan sampah rumah tangga. Sampah dapat mengundang lalat. Lalat hinggap dari kotoran ke makanan. Yang kita lakukan yaitu harus mempunyai tempat sampah yang tertutup di dapur atau di luar rumah. Buang sampah setiap hari ke TPS, jangan menumpuk sampah. Nah, yang terakhir yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga. Air kotor yang menggenang jadi tempat bakteri berkembang biak. Yang kita lakukan yaitu membuat saluran pembuangan air cucian ke got, jangan ke halaman rumah. Nah, juga membersihkan got 1 kali seminggu biar tidak mampet. Dan dapat membuat sumur resapan biar halaman tidak becek. Nah, jadi kesimpulannya adalah perilaku higienis adalah kunci agar keluarga terhindar dari penyakit. Maka dari itu, marilah kita hidup bersih dan hidup sehat, dimulai dari kita sendiri dan rumah kita.